Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu hari ini. Saya ingin melanjutkan hari-hari kita biar firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" kata Tuhan. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya kembali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau, Petrus, mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita merenungkan ayat ini? Mengapa Yesus harus bertanya 3 kali kepada Petrus? Dan ini penting buat kita. Kalau Bapak Ibu melihat dalam bahasa aslinya, kasih itu dibagi atas 4, Bapak Ibu, yaitu yang pertama yaitu kasih agape, yaitu kasih yang tidak menuntut syarat, kasih Allah kepada manusia, kasih suami kepada istri. Yang kedua, kasih eros, kasih hawa nafsu. Yang ketiga, kasih filio, kasih untuk sahabat, sesama sahabat. Yang keempat yaitu kasih storge, yaitu kasih kepada keluarga, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang ke-15, dalam bahasa Yunaninya dikatakan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Itu ditulis di situ, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapao?" "Apakah engkau agapao terhadap aku?" kata Yesus. Simon menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi jawabnya Simon, "Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau," ini ditulis bukan agapao, tapi ditulis pilio. Bahwa Simon mengasihi Tuhan dengan kasih pilio. Kemudian Yesus kembali bertanya. Kata Yesus di ayat 16, "Simon, apakah engkau agapao terhadap aku?" Simon menjawab sama. Dia berkata, "Aku filio terhadap engkau." Kenapa, Bapak Ibu yang terkasih? Akhirnya Yesus ketiga kalinya dia menurunkan standar dari agapao ke filio. Dia bertanya yang ketiga, ayat 17, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau filio terhadap aku?" Simon berkata, "Ya Tuhan, aku filio terhadap engkau." Lalu kemudian maka sedih hati Petrus berkata untuk ketiga kalinya, "Aku filio terhadap engkau." Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita memikirkan kenapa ayat ini ditulis? Karena ada satu historis, ada cerita di balik itu, bagaimana Simon yang berkata bahwa dia hebat, dia berani mati untuk Yesus, tetapi dia ketika Bapak Ibu melihat di firman Tuhan, ayam berkokok, dia menyangkal 3 kali, Bapak Ibu. Dan itu membuat Petrus sedih hati. Dia tidak agapao terhadap Allah. Dia pilio, dia mengasihi sesama manusia, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa kasihmu terhadap Allah kita? Kami
rindu Bapak Ibu mengaplikasikan ini di dalam keluarga. Yesus bertanya, agapao kah engkau kepadaku? Petrus. Petrus berkata, aku pilio terhadap engkau. Ini tidak sama Bapak Ibu. Pertanyaannya A, dijawabnya B. Di dalam keluarga seringkali terjadi miskomunikasi antara suami istri. Suami maksudnya A, istri menangkapnya B. Demikian juga ketika istri maksudnya A, suami menangkapnya C. Terjadi banyak misunderstanding. Terjadi masalah pengertian di dalam komunikasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masalah utama dalam keluarga memang terjadi banyak masalah komunikasi. Bapak Ibu yang terkasih, majalah Redbook di Amerika itu meneliti 710 penyuluh pernikahan. Dan yang terjadi memang 10 masalah di dalam pernikahan itu. Yang pertama yaitu rusaknya komunikasi keluarga. Komunikasi tidak nyambung. Baru 5 menit konslet bahasa kami Bapak Ibu. Kalau bicara tentang pelayanan hebat. Kalau bicara tentang pekerjaan luar biasa. Tapi kalau bicara dari hati ke hati bertengkar. Ini menjadi masalah dalam komunikasi. Sehingga maksud dari seorang suami mengasihi istri, istri tidak menerima itu sebagai kebaikan. Berapa banyak kami melayani suami istri, suami berkata, saya tulus Pak Freddy mengasihi istri. Tapi istri berkata, ini bukan kasih yang sejati Pak. Ini cuma bohong-bohongan, bayangkan Bapak Ibu. Suami istri yang harusnya saling mengasihi, menganggap kasih suami kepada istri, istri kepada suami bohong-bohongan. Dan memang sekali lagi penelitian-penelitian mengatakan ini terjadi Bapak Ibu, masalah rusaknya komunikasi keluarga. Bahkan Robert Montgomery berkata bahwa 80% mengatakan masalah komunikasi buruk yang terjadi dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih, uang itu masalah keempat. Bahkan seks itu masalah yang ketiga. Yang pertama komunikasi keluarga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu belajar berkomunikasi yang baik terhadap pasangan kita, juga terhadap orang-orang lain, tim pelayanan kita, teman-teman bisnis kita, orang-orang di sekitar kita. Kita perlu belajar bersama-sama berkomunikasi. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama Bapak Ibu, yang menyampaikan komunikasi jangan menyerang. Kemudian yang menerima komunikasi jangan merasa diserang. Saya ulangi Bapak Ibu. Yang menyampaikan komunikasi jangan menyerang. Yang disampaikan komunikasi jangan merasa diserang. Yang kedua, sampaikan komunikasi dengan jujur dan penuh kasih. Jujur dan penuh kasih. Kebanyakan suami menyampaikan dengan jujur tapi tidak penuh kasih. Sayang, saya pulang terlambat. Gara-gara memang makananmu tidak enak, saya makan di luar. Jujur, memang mungkin makanan istrinya, masakannya tidak enak. Tapi tidak penuh kasih menyampaikannya. Istri sakit hati. Atau istri menyampaikan sesuatu kepada suami, kamu tidak usah ngerjakan itu. Memang kamu lelet orangnya. Loh, ini benar suaminya lelet. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, menyampaikannya tidak dengan kasih. Sekali lagi, kita perlu menyampaikan dengan jujur, tapi penuh kasih. Intonasi kalimat juga perlu disampaikan, Bapak Ibu. Kadang-kadang seorang suami menyampaikan sesuatu dengan nada yang keras. Karena pola asuh, pola didiknya, suaranya biasanya di lapangan terbang, Bapak Ibu. Suaranya keras sekali. Dan itu membuat istri kaget. Atau sebaliknya, istri dengan pola asuh, pola didik yang suara intonasi keras. Kemudian suaminya menerima sebagai sesuatu yang menyakitkan. Hari ini kita belajar, mari berkomunikasi dengan baik suami istri.
kita akan menuai hasilnya ketika kita berkomunikasi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu berikutnya. Haleluya.